والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas tauhid, sampai kemudian kita semuanya berpulang kembali kepada Allah, mendapatkan surga, dan juga bisa berjumpa dengan Allah, melihat Allah dengan mata telanjang sebagai nikmat yang paling tinggi di dalam surga. Allahumma amin. Masih di surat itu Al-Ghaziyah. Sekarang sampai ayat 8 sampai 16. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawmaidin na'imah lisa'yiha ghawdiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyun mabthufah. Surat Al-Ghaziyah ayat 8 sampai 16. Kita lihat artinya terlebih dahulu. Wujuhun, wajah-wajah, yaumaidin, pada hari itu, na'imah, berseri-seri atau penuh dengan kenikmatan. Lisayiha, karena usaha mereka dulu di dalam kehidupan dunia. Radiyah, dan kemudian senang atau ridho. Fi jannatin, yaitu di dalam surga. Aliyah, yang tinggi. La tasma'u, dia tidak akan mendengar fiha, di dalam surga. Laghiyah, perkataan dusta atau sia-sia atau tidak berguna. Fiha, di dalam surga itu, ainun, yaitu terdapat mata air jariyah, yang mengalir. Fiha, di dalam surga pula terdapat sururun, yaitu tahta-tahta, marfunga, yang ditinggikan. Wakwabun, dan gelas-gelas maudunga, yang diletakkan dengan rapih. Wan namariku, dan bantal-bantal masfufah, yang tersusun. Wazarabiyu, dan permadani atau hamparan-hamparan mabsusah, yang terhampar. Kalau seandainya kemudian kita terjemahkan menurut bahasa kita, itu bahasa Indonesia, arti jadi maka menjadi wajah-wajah pada hari itu penuh dengan kenikmatan sehingga berseri-seri. Karena usaha dulu mereka di dalam kehidupan dunia dengan banyak amal soleh. Kemudian dia tatkala pulang kembali kepada Allah dalam keadaan ridho atau senang. Kemudian mereka berada di dalam surga yang tinggi,
Di dalam surga itu dia tidak mendengar perkataan yang tidak berguna ataupun sia-sia. Dan di dalam surga akan mendapatkan yaitu mata air yang mengalir dengan deras. Di dalam surga pula terdapat tahta-tahta yang ditinggikan dan juga gelas-gelas yang disusun diletakkan dengan sangat rapi, dan juga bantal-bantal sandaran yang tersusun dengan rapi pula, dan juga permadani yang terhampar di mana-mana. Surat Al-Ghashiyah ayat 8 sampai ayat 16. Dan kita lihat penafsirannya, itu di tafsir Ibnu Katsir. Silakan panjenengan lihat di tafsirnya itu. Lama zakaro halla al-asqiya, lama zakaro halal al-asqiyai, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat sebelum ini tentang golongan yang celaka. Dulu di pertemuan pertama ayat 1 sampai dengan ayat 7 membicarakan masalah orang-orang yang celaka, sehingga kemudian mereka diazab di dalam neraka dengan segala macam jenis azab yang ada di dalamnya. Kemarin sudah itu. Maka tatkala kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat sebelumnya itu orang-orang yang celaka, sanna bidzikri su'adai, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyebutkan orang-orang yang bahagia pada bilangan ayat 8 sampai yaitu 16. Jadi kalau pada ayat ini ayat 8 sampai ayat 16 membicarakan kebalikan dari orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang bahagia. Itu sehingga diawali oleh kalimat wujuhu yaumaidin, wajah-wajah. Yaumaidin pada hari itu maksudnya adalah yaumul kiamah, pada hari kiamat. Wajah-wajah mereka pada hari itu yaitu dikala hari kiamat nangimah, berseri-seri, maksudnya adalah yurafu an-nangimah fiha, dikenali wajah-wajah mereka karena perasaan senang dan suka dan bahagianya, sehingga nampak wajah mereka kemudian berseri-seri karena saking senengnya, saking bahagianya mendapatkan karunia setelah kemudian mereka berpulang pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka saking bahagianya wajah mereka nampak berseri-seri. Kalimatnya adalah wujuhu yaumaidin na'imah. Wa inna ma hasalallaha dzalika bisa'yiha, karena sungguhnya mereka mendapatkan pahala atau mendapatkan hasil yang dulu pernah dilakukan tatkala hidup di dalam kehidupan dunia. Karena permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas amalannya dulu tatkala hidup di dalam kehidupan dunia, banyak amal solehnya, sehingga kemudian Allah membalas usaha mereka dulu di dunia dengan pahala yang cukup besar, sehingga kalimatnya adalah wujuhu yaumaidin na'imah. Sampai kemudian berkata, yaitu Sufyan, waqala Sufyan as-Sawri li sa'yiha radiyah, karena usaha mereka di dalam kehidupan dunia, atau karena amalan-amalan mereka dulu di dalam kehidupan dunia, kemudian mereka menjadi ridho dan senang. Maksudnya adalah qad radiyat amallaha, karena sungguhnya mereka puas terhadap amalan-amalan dulu yang pernah dilakukan di dalam kehidupan dunia. Artinya kalau seandainya sampai hari ini kita kemudian beramal soleh, pahala itu tidak nampak. Pahala itu bisa dirasakan hanya di dalam kenikmatan keimanan dan keyakinan yang ada di dalam hati manusia. Pahala yang nampak kelak akan kemudian dibayarkan dengan tunai oleh Allah Subhanahu wa taala ya tatkala kemudian manusia kelak pada hari kiamat. Tentunya berada di dalam surga dengan segala nikmat yang membuat manusia lisaiha radiyah, puas, senang dengan segala amalan-amalan dulu yang pernah dilakukan di dalam kehidupan dunia. Maksudnya seperti itu. Sebagaimana kalau seandainya berkata yaitu Ali bin Abu Thalib. Kalau dalam perkataan Ali bin Abu Thalib itu berkata, irtahalat ad-dunya mudbirah,
Sungguhnya dunia ini semakin jauh manusia hidup di dalamnya, maka semakin menjauh. Kata Ali bin Abi Thalib, semakin lama manusia hidup di dalam kehidupan dunia ini, maka dunia semakin menjauh. Kalau seandainya kita perhatikan, sebesar apapun cinta manusia kepada dunia, sebesar apapun manusia kemudian mengusahakan daya upayanya, tenaganya untuk kehidupan dunia, tetap saja dunia lambat laun pasti akan menjauh. Karena menunjukkan pula semakin ke sana manusia mendekati kematian. Sehingga yaitu Ali bin Abi Thalib berkata, wal irtahalat, dan akan mendekat perjalanan, wa irtahalat al akhiratu, perjalanan akhirat, muqbilun, senantiasa akan mendekat. Yang namanya akhirat, kiamat, kematian, atau hari-hari setelah kematian lambat laun akan mendekati manusia. Manusia di dalam kehidupan dunia semakin menjauhi terhadap permasalahan dunia, kata Ali bin Abi Thalib. Lantas kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, walikulli wahidah minhuma banun, untuk tiap-tiap dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak. Kata Ali bin Abi Thalib, bagi dunia memiliki anak-anak, akhirat memiliki anak-anak. Anak-anak dunia atau anak-anak akhirat. Maksudnya adalah hamba-hamba dunia atau hamba-hamba akhirat. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kamu semuanya menjadi anak-anak akhirat atau hamba-hamba akhirat. Maksudnya jadilah kamu semuanya itu menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba akhirat. Hamba-hamba akhirat adalah hamba-hamba yang ada di dalam kehidupan dunia tapi banyak amalannya untuk amalan kehidupan setelah kematiannya. Wala takunu, dan jangan sekali-kali kemudian kalian semuanya menjadi min abna'i ad-dunya. Jangan sekali-kali kemudian kalian semuanya menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun, karena sungguhnya di dalam kehidupan hari ini itu adalah amalun. Wala hisab, tidak ada hisab. Manusia tatkala kemudian di dalam kehidupan dunia adalah hari di mana manusia beramal. Hisabnya kelak di sisi Allah pada hari akhirat. Kemudian waghadan, dan kelak pada hari akhirat, hisabun, hari hisab, tidak ada amalan. Makanya tatkala kemudian pulang kembali kepada Allah pada hari itu, maka manusia dalam keadaan senang, ridho, karena mendapatkan hasil dari amalannya dulu di dalam kehidupan dunia. Itu seperti itu, sebagaimana diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib.